lagi dong, kita masih di Islam itu indah, Masya Allah, Tabarakallah. Senang sekali ya belajar pagi hari ini ya. Tema kita juga masih sama ya, manusia dan doa yang viral di langit. Insya Allah doa-doa kita bisa viral di langit, amin ya Rabbal Alamin. Ada tayangan lagi nih jamaah nih, mau lihat gak? Mau ya? Nih, ketika berdoa tapi banyak maunya, ini dia tayangannya silakan. Amin, dikabulin. Suka doa kayak gitu ya? Ketawa semuanya. Ustadz, kalau emang kita ngerasa nih rezeki kita kurang, terus kita doa sebanyak-banyaknya gitu sama Allah. Itu Allah suka gak sih? Soalnya kan katanya kan Allah suka hambanya yang bersyukur. Tapi kan ada lagi katanya ada ayatnya yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni, guru-guru kami dimanapun berada. Para pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibnul Mubarak itu mengatakan mintalah kepada zat yang kesel, marah kalau tidak diminta. Jangan minta kepada makhluk yang kalau sering diminta malah marah. Kita kalau sering diminta marah apa senang? Sekali orang minta ke kita oke, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali. Emang cuma aku doang yang bisa? Marah-marah kita. Nyari sendiri marah. Allah sebaliknya, kalau tidak diminta marah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka. Masya Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60, kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku ijabah doa-doa kalian. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, apa katanya? Allah sangat suka kepada hamba yang berbanyak-banyak doa kepada Allah dan Allah murka kepada hamba yang tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permintaan saya banyak Ustadz. Itu disampaikan juga kata para sahabat, idzan nuksir. Kalau begitu kita mohon yang banyak ya Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Allahu aktsar. Allah lebih kaya, Allah lebih banyak. Perbendaharaan Allah, semua jagat raya ini milik Allah. Apapun yang kita minta kecil, sedikit dan mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rezeki, kita minta buat makan. Berapa banyak sih yang bisa kita makan? 1 bakul, sepiring paling kan? 2 piring maksimal. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen punya harta buat beli pakaian. Berapa banyak pakaian yang kita pakai? Ada orang pakai baju sekali 12 setel? Ada, paling 1, 2 dah kalau lagi dingin ya. Ini kedinginan kayak 2 apa 3 nih. Sedikit, mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit, mudah. Maka minta kepada Allah. Sebanyak apapun minta, jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Itu karenanya kenapa kita meminta kepada Allah? Kita kalau minta sama orang itu kadang ada ragu, ada perasaan malu. Apalagi mohon maaf, kalau mintanya halnya sifatnya private, pribadi. Hal yang pribadi sekali, misalnya masalah kekurangan, ada aib kita. Kita ngomong ke orang, jangankan ke orang, ke dokter aja kadang-kadang malu karena aib. Tapi kalau ke Allah nggak ada malu. Adukan semua keluh kesah kita. Masalah apapun yang sifatnya sangat pribadi, adukan kepada Allah nggak malu. Dan itu Allah senang. Banyak, silahkan Allah aksar, Allah lebih kaya, Allah lebih banyak perbendaharaannya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan terlalu detail. Minta yang banyak, tapi jangan terlalu detail. Ya Allah, anak saya ini sedang semester akhir, mudah-mudahan ya Allah. Pokoknya Maret itu harus sudah selesai, sudah lulus. Setelah itu ya Allah berikan pekerjaan, cuman anak saya ya Allah nggak bisa itu kayaknya kerja di luar. Tolong ya Allah pekerjaan yang di dalam, yang ber-AC. Ya Allah setelah itu berikan jodoh ya Allah. Pokoknya Desember nih tahun 2025 harus sudah dapat jodoh ya Allah. Minimal gantengnya kayak Mas Soni, suaranya bagus kayak Ustadz Syam, hidungnya mancung. Tingginya nggak boleh lebih dari, tidak boleh kurang dari 160 ya Allah. Itu terlalu detail. Minta yang banyak bagus, tapi terlalu detail jangan. Seolah-olah mendikte Allah kalau. Oh, jadi kalau minta yang banyak gak apa-apa ya? Minta yang banyak silahkan. Karena minta sama zat apa tadi? Minta sama apa? Sama zat yang marah kalau tidak diminta. Jangan minta kepada makhluk yang kesel, gedek, bin gondok kalau sering diminta. Kalau minta sama yang keselin gimana jawabannya? Apalagi itu. Terima kasih Ustadz Bani, tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Ih, senang banget ya. Jamaah datang ke Islam itu indah, senang ya. Senang dong. Senang, emang kenapa? Iya karena saya mau nanya. Oh gitu, mau nanya sama siapa? Sama jamaah. Karena kita masuk di segmen Ustaz bertanya.
Waduh, waduh. Itu ibu itu. Yang mana, yang Semangat mana? banget ini ibu. Yang mana? Oh itu. Boleh, boleh, boleh. Ibu boleh berdiri. Berdiri ibu. Semangat banget. Eh, Kalau yang paling semangat dikasih mic pokoknya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina dari Majelis Taklim Anissa Desa Wawi, Lampung Selatan. Tepuk tangan dong dari Lampung Selatan. Tapi pun. Iya pun. Pun, saya mau nanya Pun. Enggak bukan itu pun itu ucapan. Pun lagi. Bukan. Itu sapaan. Apaan ya? Ya. Bu begini Bu. Ibu pernah nggak zikir sebelum berdoa? Insya Allah pernah. Selalu. Kadang-kadang Ustaz. Langsung berdoa. Jujur ya. Jangan, kalau berdoa jangan langsung berdoa. Zikir-zikir dulu. Ya. Subhanallah. Oh, 33. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Bu ya. Ya. Ternyata ada zikir yang membuat doa kita dijabah. Apa tuh Ustaz? Mau tahu? Tahu dong. Baik, saya jawab. Bu yang boleh lebay cuma saya doang. Bu anggun aja. Biar saya aja yang dipermalukan. Kenapa Ustadz harus seperti itu Ada Ustadz? doanya. Silakan Ada Ustadz zikir. Maulana. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Makasih banyak tim Islami Tinda yang tidak jauh-jauh temanya bagaimana kita dekat sama Allah. Supaya tidak bermasalah. Kenapa? Karena banyakkan manusia bergantungnya sama manusia. Harusnya berharap dan bergantung kepada Allah. Maka ada zikir yang berat. Bahkan mempermudah. Apa itu zikir yang sangat berat? Timbangannya. Yakni subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Tahu nggak? Zikir ini akan mengangkat doa-doa kita. Mengantarkan doa-doa kita. Bahkan zikir ini akan memberatkan timbangan di hari kemudian. Amalan kita. Bahkan zikir ini, Masya Allah tabarakallah. Jamaah. Jamaah. Membuat kebaikan kita berlipat ganda. Pendek tapi luar biasa. Apalagi membuat jamaah menghapuskan dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Maka perbanyaklah zikir-zikir sebelum berdoa. Seakan-akan menyebut, ibu kalau mau minta sama suami langsung minta enggak? Enggak, puji-puji dulu kan? Suamiku ganteng banget. Banyak kan ngomong-ngomongnya, ih baik banget suamiku. Langsung suaminya tersenyum, kenapa sih Mak? Itu arisan saya ada 3 belum dikebayar. Jadi tidak apa-apa, muji-muji dulu. Karena ketika kita memuji, maka Allah akan memberikan keridhaannya dan silahkan minta apapun. Pasti akan diberikan. Jadi jangan langsung, makanya ada adab-adab berdoa. Kalau perlu tangan diangkat, ya. Apalagi kalau sesudah beramal ibadah baru berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah kami mohon pertolongan. Maka kalau mau doanya dijabah, puasa dulu baru berdoa. Maka doa jelang buka puasa itu dijabah. Masya Allah, tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Bagaimana Ibu? Kayak tadi dong. Masya Allah, tabarakallah. Jamaahnya ada yang datang dari Lampung, ada yang datang dari Pemalang. Kalau gitu, karena udah datang jauh-jauh, aku kasih kesempatan buat curhat ya. Yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Masya Allah. Tadi ada yang mau curhat, mana ya? Aku lupa, tadi kan belum. Ibu ya, Ibu mau curhat ya. Tadi dari segmen sebelumnya, saya mau curhat, sekarang. Tapi nanti yang lain gantian ya. Ibu silakan berdiri, sini.
coba kasih salam sama pemirsa, terus sebutin nama ibu siapa. Sini ibu, ayo. Bu saya nggak gigit kok, sini aja, sini aja. Ya, sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. perkenalkan nama saya Egnasia Saptarini dari Majelis Taklim Anisa Desa Waiwi, Lampung Selatan. Tepuk tangannya dong. Mau curhat aja ditepuk tangan ini ya. Curhat Ustadz, mau curhat ini yang saya curhat ini nih Ustadz. Saya ini Ketua Majelis Taklim membawahi 20 Majelis Taklim. 20 majelis 20, Masya Allah. Ini yang sekarang datang ya? Ya, ini Ya. adalah perwakilan ketua-ketua dan Ya, ada lihat situ. ya. Jadi yang saya mau curhatkan kepada Ustadz Maulana adalah Ustaz Maulana. Ustaz yang ada di sini. ya Ustadz yang ada di sini, maaf Ustadz. Ya. Itu setiap majelis taklim itu di saat pergantian pengurus, itu selalu ada beberapa pengurus yang lama itu tidak mau lagi untuk bersinergi memajukan majelis taklimnya. Itu bagaimana Ustadz untuk solusinya? Biar majelis taklim itu semakin maju, yang pengurus lama dan pengurus yang baru bersinergi. Mungkin itu saja pertanyaan. Oh biar bersinergi yang lama sama yang baru Iya, gitu ya. betul. Kayak kalau masalah kepengurusan kayaknya Ustadz Syam cocok sama Ustadz Bani jawab deh. Waduh. Sudah mengenai kepengurusan, organisasi kan mahasiswa. Kalau pengurusan cocok, kurus. Oh iya kepengurusan. Ini apa penggemukan? Bukan, beda dong, bukan itu maksudnya. Jadi Baik. gimana Ustadz Syam? Yang Nggak pertama bisa bersinergi itu. tentu yang paling penting untuk kita perbaiki adalah niat. Kata Abdullah bin Mubarak itu rubbama amalin sagirin, betapa banyak amal kecil itu tu'adzimuhun niyah, menjadi besar pahalanya karena bagus niatnya. Dan betapa banyak amal besar, majelis taklimnya banyak, 20 majelis taklimnya, jadi kecil pahalanya karena salah niatnya. Jadi mau kecil majelis taklimnya tapi kalau bagus niatnya besar pahalanya. Tapi mau besar majelis taklimnya kalau salah niatnya bisa jadi hilang pahalanya. Jadi yang paling penting untuk diperbaiki yang pertama Ibu tabi kalau Makassar tabi mohon izin itu adalah niatnya itu yang pertama. Yang kedua memang penting itu istisyarah, musyawarah. Jadi Ibu pengennya bersinergi pengurus yang lama dengan pengurus yang baru. Tapi yang tidak kalah penting daripada itu semua meneruskan dulu apa kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh kepengurusan yang pertama ataupun yang sebelumnya. Tidak semua orang selalu kuat dan istiqomah Bu. Biasa ada orang, oh alhamdulillah sudah lepas tanggung jawab. Alhamdulillah mungkin sudah mau istirahat. Jadi kita juga maklumi kekuatannya orang. Tidak semua orang bisa mengurus terus menerus. Kenapa dia diganti? Mungkin karena memang sudah mau istirahat. Ya minimal izin aja. Izin kalau begitu saya lanjutin. Izin kalau begitu kalau ada saya ubah-ubah sedikit. Silahkan diubah-ubah yang penting niatnya untuk kebaikan. Karena betapa banyak amal kecil pahalanya jadi besar karena lurus niatnya. Oh gitu, Ustadz Bani kayaknya kita nggak perlu ngurusin ya. Belum tentu dia mau kurus kan ya. Oh betul dia mau kurus. Kalau Ustadz Bani gimana? Kepada ibu yang bertanya, ibu-ibu dan siapapun hadirin yang menyaksikan Islam itu Indah ini, sebetulnya ya pengurus masjid, pengurus majelis taklim adalah orang-orang yang Masya Allah, itu mereka istilahnya Ustadz Maulana dulu adalah para pencuri pahala. Jadi mereka itu karena mengurus aktivitas kebaikan, itu orang-orang yang melakukan kebaikan, yang melakukan dapat pahala, pengurusnya dapat juga pahala tuh. Gitu. Jadi kita misalnya mengurus majelis taklim, mengurus masjid, ada orang yang melaksanakan kebaikan di masjid itu, ada orang ikut kaji di majelis taklim, itu kita dapat pahalanya juga. Meskipun mohon maaf, boleh jadi pengurusnya ada yang gak hadir karena berhalangan. Meskipun gak hadir dia nih, pahalanya tetap dapat. Masya Allah, itu kelebihan dari pengurus itu. Karenanya mohon maaf, kalau kita sudah berganti ke pengurusan, jangan berhenti ikut memberikan sumbangsih. Karena Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, minimal kasih masukan. Mudah-mudahan pahalanya meskipun sudah dimisioner tetap dapat pahalanya. Masya Allah, udah coba dikasih masukan belum sama yang sesudahnya? Sudah Pak, sudah mulai kita datang untuk bersilaturahmi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di tiap majelis taklim. Masih ada Bu yang mau ditanyakan. Alhamdulillah sudah cukup Ustadz, terima kasih banyak. Yakin? Yakin. Mumpung lagi di sini loh. Ya, sudah cukup. Udah ya, berarti insya Allah Terima bisa kasih. dilakuin apa yang dikasih solusinya sama Ustadz ya.
Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah juga jangan kemana-mana nih. Setelah ini akan kita lanjutin lagi ya. Sesuai dengan tema kita nih. Manusia dan doa yang viral di langit. Seperti apa lagi sih doanya? Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.